Itu akibat anu batako tadi ya? Ya, efek mungkin batako ya? Mungkin hasil kerja keras dulu waktu kecil lah, karena seiring dengan umur Pak Muhammad Toha, kita hasil kerja keras dulu. Waktu dulu kan sering jadi buruh atau apa, biasanya seiring dengan umur dia akan mempengaruhi. Betul. Ternyata susahnya dulu nggak punya uang. Susahnya dulu nggak punya. Kalau sekarang uang ada, susahnya sekarang penyakit mulai tumbuh. Halo Sobat Haji, semuanya dimanapun Anda berada, masih bersama saya Odi Krisnabuana hanya di channel Krisna Olahraga Bali. Dan sekarang kita lagi kedatangan Bapak DPR RI Komisi 2. Wow, keren banget. Izin Bapak, boleh diperkenalkan dirinya Pak kepada Sobat Haji semuanya Pak. Dengan Bapak siapa? Saya Muhammad Toha. Kesana atau kesini? Di situ Pak. Ke situ. Iya Pak. Saya Muhammad Toha, anggota DPR RI. Asal daerah dari Surakarta. Oh bukan ya, kira Jadi Surakarta itu dapil saya, Sukoharjo, Solo, ya, Klaten, Boyolali. Pasti sudah dilewati Haji. Berulang kali dilewati juga kan? Ya di situ aja. Iya. Kalau pengalaman sudah saya sampaikan tadi sebenarnya kan. Dari sama Haji, ya dari kecil jadi jualan kompor juga saya. Jualan kompor dulu. Iya, masih kuliah, masih ini jualan apa, Asura yang bisa dijual-jual lah pokoknya lah. Yang Pak Toha tahu dulu nih, kira-kira inspirasinya apa Pak? Kalau dari sosok seorang Haji? Inspirasinya bisa mengubah, kalau dulu mungkin meminta jadi memberi, ya kan? Kalau dulu mencari, sekarang dicari. Kalau dulu sendiri, sekarang dikenal. Ya benar-benar. Ya kan? Kalau dulu mungkin marah, ya, sekarang bijaksana. Kalau dulu diberi, sekarang memberi. Ya, itu keren Pak. Itu inspirasi. Benar. Karena udah pegang uang sama. Iya. Makanya bijaksana. Kalau nggak ada uang nggak akan bijaksana. Nah, sini. Untuk mengubah itu kan ada ceritanya beliau nanti. Ya. Untuk mengubah itu ada ceritanya beliau. Ceritanya dari kayak gini, ya tidur di pos satpam dan sebagainya itu kan. Wah, udah Jadi Bapak udah searching juga Pak. Berbantal apa itu namanya? Batako Pak. Batako. Itu 2 tahun loh. Berarti sininya itu kuat sekali nih Haji. Kuat banget. Iya. Sekarang sakit leher Pak. Baru habis operasi. Ininya kan kuat sekali. Nih, orang seru. yang tahan banting itu. Betul. Nah, Sobat Haji, ini seru nih. Perbincangannya bakal menjadi seru dan kalian bisa tonton juga di YouTube-nya siapa Pak? Muhammad Toha Official. Muhammad Toha Official. Seperti apa keseruannya tetap di channel Krisna Olahraga Bali. Ciao. Karena keterbatasan ekonomi orang tua, akhirnya kita tidak dilanjutkan sekolah. Itulah ceritanya. Begitu orang tua manggil jam 7 malam, bapak saya bilang, bapak sudah tidak bisa membayar sekolah lagi. Tanpa seizin orang tua, saya meninggalkan kampung halaman tanpa uang saku. Hanya pakaian secukupnya. Nah kebetulan kalau di kampung itu kan ada yang bawa truk Jawa Bali, kirim buah. Truk Jawa Bali ya? Ya, kirim buah, bawa anggur. Ya, bawa anggur. Nah di situ saya naik truk, di belakangnya itu ada tempat tidur. Nah perjalanan kurang lebih 3 jam, akhirnya saya diturunkan di Denpasar. Denpasar, begitu diturunkan di Denpasar, saya berpikir, kalau saya melewati jalan raya, nggak mungkin dapat makan. Paling ujung-ujungnya jadi pengemis. Ya kan jalan raya kan nggak ada rumah terbuka. Ya ujung-ujungnya jadi pengemis. Karena saya biasa tinggal di kampung, saya tahu lah kehidupan di alam. Akhirnya saya memutuskan menelusuri sungai. Gitu. Oh lewat sungai? Lewat sungai. Jalurnya kemana juga nggak tahu. Yang penting siang ini saya butuh makan. Akhirnya saya memutuskan menelusuri jalur sungai. Paling tidak cari air minum kan nggak susah. Minum di sungai? Minum di mata airnya masih ada. Mata air ya? Iya. Atau yang ini saya minumnya itu yang habis panen sawah. Kan siang itu kan angat-angat kuku kan. Air itulah yang kita minum. Ya. Yang kedua, makanan yang saya cari adalah terpaksa mencuri demi isi perut saya.
Mencuri apa sih? Mangga, pepaya, semangka. Oh, yang masih di pohon. Ya, semangka kan di bawah, mangga di atas, pepaya di atas. Tapi kan nggak kenyang makan itu sih. Paling tidak kan kita udah biasa hidup di kampung. Artinya pasti bisa kenyang karena keadaan. Karena keadaan kurang lebih perjalanan 5 kilo, akhirnya tembuslah di daerah Sanur. Sanur ya. Nah, di daerah Sanur itu beberapa ada hotel melati, Pak. Yes. Beberapa ada hotel melati. Nah, di situ kebetulan ada security. Disitulah saya izin kepada security, Pak security, izinkanlah saya numpang di sini sebelum mendapatkan pekerjaan. Atas seizin security, akhirnya diizinkanlah tinggal di situ. Nah, sore saya nggak mungkin diam. Sebentar sih. Ini kan cerita-cerita itu sudah ada ya. Salah satunya. Ini memang saya mempertegas itu karena pengen juga cerita itu bisa memberi filosofi hidup pada masyarakat. Nah, satpam itu yang menolong pertama kali masih inget nggak sih? Penting ini sih. Yang satpam yang nggak ingat sama sekali. Nggak inget ya? Namanya siapa nggak inget? Namanya juga nggak ingat. Nah, pertama kali saya numpang saya izin kepada security. Sore saya kan pasti harus bekerja lah, bekerja untuk cari untuk makan untuk besok. Nah, malam jam 3 malam saya cuci mobil yang ada di hotel. Sorenya gini dulu, sore saya nyiram sama bersihin kebun yang ada di hotel. Malam jam 12 sampai jam 3 saya cuci mobil yang ada di hotel. Jam 3 sampai jam 7 kita istirahat di pos security. Jam 7 kita bangun. Begitu bangun kita nyamperin yang punya mobil. Begitu bangun kita samperin yang punya mobil. Saya bilang gini, Om saya yang cuci mobilnya. Oh, adik yang cuci mobil saya. Iya Om. Tahu nggak yang punya mobil ini? Nggak tahu Om. Yang punya mobil ini adalah saya pemilik hotel ini. Bukan tamu. Bukan tamu ternyata. Nah, begitu beliau bilang bahwa saya yang punya hotel ini, disitulah saya minta izin Pak. Kalau Bapak tidak keberatan, izinkan saya minta makan di sini, izinkan saya tinggal di sini. Saya janji membersihkan halaman parkir dan kebun dan mobil Bapak setiap hari. Atas seizin pemilik hotel tersebut, akhirnya diizinkan tinggal di situ. Dan saya tinggal di pos security selama 2 tahun dengan beralaskan bantal bataku. Dan bekerja di hotel itu. Bukan bekerja ya, bukan sebagai inisiatif sendiri. Oh, inisiatif sendiri, bukan diajak kerja di situ. Nah, saya hanya numpang di situ selama belum dapat pekerjaan. Nah, karena hari pertama. Jadi bersih halaman itu nggak digaji oleh? Nggak digaji. Yang penting prinsipnya aja kan dikasih makan sama tempat tinggal, meskipun di pos security. Nah, karena hari pertama mobil yang saya cuci adalah mobil plat DK, kan didindik pemilik orang Bali. Hari kedua mobil yang saya cuci mobil di luar plat DK, misalnya pasti contoh, pasti tamu kan, namanya di hotel pasti ada mobil 1-2. Nah, mobil yang di luar plat DK lah yang saya cuci. Dan di hari kedua dan seterusnya selama 2 tahun itu penghasilan per hari 2.000 sampai 5.000 per hari. Bayangkan waktu saya di kampung uang saku nggak jelas. Kalaupun dikasih 100 rupiah. Begitu saya merantau di hari pertama udah dapat tempat tinggal. Meskipun di pos security dengan beralaskan bantaku, di hari kedua udah dapat penghasilan. Sih berarti di sini kuat sekali ya sih ya. Kalau dulu saking susahnya kita kuat-kuatin aja. Tetapi hasil kerja keras dulu seiring dengan umur baru terasa. Dan kemarin baru bulan lalu kita ada operasi leher. Cukup akibat batako tadi ya? Ya, efek mungkin batako ya. Mungkin hasil kerja keras dulu waktu kecil lah, karena seiring dengan umur Pak Muhammad Toha, kita hasil kerja keras dulu. Waktu dulu kan sering jadi buruh atau apa. Biasanya seiring dengan umur dia akan mempengaruhi. Betul. Ternyata susahnya dulu nggak punya uang. Susahnya dulu nggak punya. Kalau sekarang uang ada, susahnya sekarang penyakit mulai tumbuh. Saya harus memberikan contoh kepada karyawan, harus jadi panutan gitu. Makanya saya dengan karyawan nggak gila hormat gitu. Yang saya minta sama karyawan, cintailah berusaha. Jadi perubahan Aji yang dulu ya mungkin kesendirian, sekarang dikenal banyak orang. Dulu mungkin mencari, sekarang dicari ya. Dulu mohon maaf mungkin meminta pekerjaan dan sebagainya. Sekarang memberi. Ini kan perubahan dari 360 derajat ya. Iya. Apa yang Aji masih lakukan yang dulu pernah dilakukan? Kebiasaan sehari-hari Pak ya, yang paling gampang Pak ya, bisa Pak lihat. Sehari-hari pulang dari kerja, pulang dari kemanapun saya pergi, malam pasti nyuci.
Nyuci sendiri. Istri nyuci sendiri, saya nyuci sendiri. Nggak punya mesin cuci loh, Ci? Punya mesin cuci dan punya pembantu 4. Pembantu itu makan dari masakan istri. Dan keluarga saya tidak ada yang mau dimasakin oleh pembantu karena saya udah terbiasa dari keluarga yang dari nol yang sudah biasa mandiri. Nah, makanya jadi anehnya hari masak itu istri. Nah, begitu pagi istri masak, sekarang Bapak bisa lihat. Tapi susah untuk mengekspos istri, biasanya dia tidak pernah mau, pasti kabur ya. Dia lagi masak, habis masak ini kita makan sama pembantu bareng-bareng. Iya, pembantu bareng-bareng itu yang pertama. Yang kedua, nah kebiasaan kita nyuci itu memang dari dulu, Pak. Dari dulu. Nah, tugas pembantu itu adalah nyuci pakaian untuk anak-anak. Nah, kalau buat saya, kecuali gini. Cik, nyuci bajunya sendiri maksudnya gimana? Nyuci baju sendiri, sepatu sendiri. Sepatu sendiri? Iya, kecuali nyetrika pembantu. Iya. Nah, kenapa gitu? Karena terus nanti yang nata baju di lemari kita. Pembantu begitu selesai nyuci mungkin 3 hari sekali, baju ditaruh di tempat tidur. Nanti yang nata, yang menaruh barang-barang itu ke lemari saya. Makanya kalau Bapak mau ngelihat baju-baju saya rapi, meskipun rumahnya kamarnya jelek, paling enggak penataan bajunya rapi dan satu prinsip hidup Aji itu ya kebersihan, ya. Mungkin karena kebiasaan, Pak. Makanya jadi prinsip. Iya, jadi prinsip. Kalau gini, misalnya saya datang jam 10 malam, Pak, dari kegiatan, mandi tidur nggak nyaman, Pak. Aduh, baju kotor loh. Sepatu kotor, akhirnya nggak bisa tidur. Makanya begitu saya mandi, cuci sepatu, baju, celana, kan cuma nyuci paling cuma 15 menit, Pak. Nyuci, jemur langsung ambil olahraga, mandi, habis itu tidurnya nyenyak gitu. Makanya kalau Bapak lihat dari pakaian saya dari topi sampai ke bawah sampai ke sandal nggak mungkin kotor, Pak. Karena topi setiap hari begitu baru keluar dilap pakai yang roll itu biar nggak ada debu-debu halus itu ya. Nggak mungkin ada, Pak, di sini. Karena kita udah terbiasa. Mobil juga begitu. Mobil kalau saya hari Minggu karyawannya libur, kalau kita mau keluar kita nyuci sendiri. Iya, karena sebelum keluar mobil tidak boleh kotor. Itu karena kalau kotor anggap diri kita kotor, apapun yang kita lakukan di luar pasti akan kotor. Gitu. Mudah sekali konsep itu. Iya. Filosofi yang luar biasa, sederhana tapi sangat menyentuh sih. Sangat menyentuh, luar biasa sih. Terima kasih sekali sih. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semuanya, motivasi bagi kita semuanya, setidaknya bisa mengedukasi atau paling tidak menginformasi bahwa ada Aji di Bali ini ya, yang sukses karena ketekunannya, kekerasan, kemauannya ya, tentu saja ketulusannya tadi ya Ci ya. Dan inovasi kreativitasnya tentunya. Banyak hal yang mendukung kesuksesan itu. Ini menjadi inspirasi bagi para pemirsa sekalian. Sekali lagi terima kasih, Ci. Saya terima kasih.